Bismillahirrahmanirrahim. Bulughul Maram. Bab apa sekarang? Bab Awal. Apa itu? Kamu baca tuh yang merah. Halaman 13. Apa itu? Bacanya apa? Hah? Siapa baca itu halaman 13 itu? Babul 13. Apa itu? Babul mashi ala khufaini. Bab baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mashi ala khufaini. Ini bab yang menerangkan membasuh muzah kedua muzah. Kedua muzah khufaini itu muzah, kedua muzah. Muzah kan di hadis yang di atasnya itu kan sudah dijelaskan oleh Bapak ya. Muzah itu apa? Sendal. Sendal yang menutup mata kaki orang Arab dulu itu disebut muzah. Sendal atau sepatu ya. Umumnya itu dari kulit. Itu kedua mata kakinya itu biasanya tertutup sampai menutup kedua mata kakinya. Itu disebut khuffaini atau muzah. Anil Mughirati dari Mughirah bin Syu'bah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu semoga meridhai Allah anhu kepada Mughirah bin Syu'bah. Qala berkata Mughirah bin Syu'bah, kuntu adalah saya ma'an Nabi bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa maka berwudu Nabi fa'ahwa itu maka saya ngeranggeh itu. Nabi mau posisi mau wudu pakai kedua muzahnya. Kita katakan sepatu kulit kan. Nah, itu Mughirah bin Syu'bah itu ngeranggeh itu mau melepas sepatu muzahnya Nabi. Nah, seolah-olah kalau dikatakan gini Nabi muzahnya saya lepaskan itu. Tapi ini enggak berkata-kata muzah. Pokoknya mau melepas muzah Nabi aja. Itu apa? Kalau bahasa Jawa itu ngeranggeh. Mau tiba-tiba mau melepas sepatu Nabi. Itu namanya fa'ahwa itu. Fa'ahwa itu maka akan melepas. Fa'ahwa itu maka saya akan melepas. Fa'ahwa itu apa sih? Langzinga akan melakukan ahwa itu maka saya kumlawe kemeranggeh itu apa sih? Tangannya itu ya tangannya memanjangkan tangan lah. Nah, susah ya kadang-kadang bahasa Indonesia itu. Bismillah, kalau bahasa Jawanya itu kumlawe atau kemeranggehake. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu ada saya ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa maka dalam keadaan Nabi itu fatawaddoa maka akan berwudu. Fa'ahwa itu maka saya memanjangkan tangan. Fa'ahwa itu maka saya memanjangkan tangan li'angzi'a untuk melepas khuffaihi. Khufahnya Nabi, muzahnya Nabi, kedua muzahnya Nabi. Itu jadi memanjangkan tangan Mughirah itu untuk melepas kedua muzahnya Nabi. Sedangkan Nabi mau wudu. Faqala maka bersabda Nabi, da'huma, tinggalkan keduanya, jangan gitu. Maksudnya jangan, da'huma. Enggak usah dilepas lah gitu. Da'huma tinggalkanlah khufah keduanya gitu. Jangan dilepas maksudnya. Khufah saya jangan dilepas ya Mughirah gitu. Da'huma tinggalkanlah keduanya. Maksudnya jangan dilepas muzahnya kata Nabi. Wa inni maka sesungguhnya diriku adkhaltuhuma itu memasukkan keduanya artinya memakai muzah. Adkhaltuhuma memasukkan keduanya atau artinya memakai kedua muzah
tahirataini, dalam keadaan suci. Jadi Nabi sewaktu mau pakai khufah atau muzah itu dalam keadaan suci, punya wudu gitu. Famasaha, maka mengusap Nabi alaihima, atas keduanya, muttafaqun alaih. Jadi cukup diusap, muzahnya itu enggak dilepas. Jadi enggak dilepas. Cukup diusap kedua muzahnya. Jadi Nabi ya wudu, membasuh muka ini itu, pas giliran membasuh kaki itu cukup dibasuh kedua muzahnya itu, sepatunya itu, di atasnya, bagian atas. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi kuat. Nah, kalau kalian nanti bepergian ya pakai sepatu, kalian itu kalau mau wudu ya nggak usah dilepas lah, di padang pasir atau di mana, di gunung, cukup diusap sepatu bagian atasnya, itu boleh ya, itu boleh. Berikutnya halaman 14. Walil arba'ati, dan bagi imam 4, anhu, dari imam 4, illan Nasai, kecuali Nasai. Nah, imam 4 itu kecuali Imam Nasai juga meriwayatkan hadis ini. Anan Nabiya, sungguhnya Nabi, masaha, mengusap a'lal khuffi, di atas, bagian atas khufahnya ya, atau istilahnya apa di sini? Khufah ya, benar, khufah aja. Jadi khufahnya bagian atas cukup. Imam 4 juga meriwayatkan hadis yang serupa ini, hanya redaksinya Nabi itu masaha a'lal khuffi, cukup mengusap khufahnya itu bagian atas, wa asfalahu, dan bagian bawahnya. Jadi diusapnya itu kalau pakai sepatu ya bagian atas lah, jadi seolah-olah di atas ini atau di sini, udah di ujungnya nggak usah dilepas sepatunya gitu. Nah, ini hadis ini mutawatir ini. Konon kalau kalian telusuri itu konon diibaratkan kurang lebih 70 ahli hadis ini meriwayatkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An aliyin, dan dari Ali alaihissalam ya. Saya Ali bin Abi Thalib itu kadang-kadang alaihissalam, kadang-kadang karramallahu wajhah. Tapi umumnya kalau meriwayatkan hadis itu pakai alaihissalam. Kenapa gelarnya dua? Ya karena satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah kafir, yang tidak pernah mengalami kafir itu ya ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Semenjak kecil sudah ikut Nabi. Nah, walaupun Nabi Muhammad belum diangkat sebagai Nabi, perilaku Nabi Muhammad itu sudah perilaku Islami. Sehingga Sayyidina Ali juga sudah perilakunya perilaku agama Islam. Sehingga gelarnya dua, yang pertama karramallahu wajhah, yang kedua alaihissalam. Annahu, wa an Ali, dan dari Ali alaihissalam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, annahu, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib, qala, berkata Ali bin Abi Thalib. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Lau kanat dinu birra'i, seolah-olah agama itu dengan akal. Seandainya agama itu dengan akal, nah, harus diakalkan semuanya, itu harus masuk akal, maksudnya begitu. Lau kanat dinu birra'i, seandainya itu agama itu selalu dengan akal sehat, lakana, sungguh ada asfalal khuffi, di khufah yang bagian bawah, aula, lebih utama, bil mashi, untuk diusap, min a'lahu, daripada atasnya khufah. Secara logika kan harusnya yang diusap itu kan khufah bagian bawah ya, kalau menurut akal sehat. Tapi Nabi memerintahkan cukup yang diusap itu bagian atas.
Karena logika kan seharusnya yang diusap itu kan bagian bawah. Karena apa? Bagian bawah itu kemungkinan nginjak najisnya kan lebih tinggi. Kalau khufah sepatu bagian atas itu kan jauh dari najis ya. Logikanya kan begitu, kata Sayyidina Ali. Tapi agama enggak, agama itu tidak selalu harus masuk akal. Nabi memerintahkan hendaklah usaplah khufahmu, sepatumu bagian atas. Itu udah cukup. Nah, karena logika akal saya harusnya yang diusap itu bagian bawah. Itu seharusnya. Tapi karena agama itu tidak selalu dengan akal sehat, nah, itu Nabi memerintahkan yang diusap itu cukup khufah atau khufaihi bagian atasnya saja. Waqat ra'aitu dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW yamsahu mengusap ala dhahiri khufaihi di atas luar khufahnya. Di luar khufahnya bagian atas. Itu Sayyidina Ali memperkuat itu. Khufah bagian atas, bagian luar. Bukan bagian dalam, bagian luar. Akhrajahu mengeluarkan hadis Imam Abu Dawud bi isnadin hasan dengan isnad yang hasan. Wa an Sofwan. Berikutnya, wa an Sofwan dari Sofwan bin Asal. Dari Sofwan bin Asal qala berkata, Sofwan bin Asal, kana nabiyun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna memerintahkan kepadaku idza kunna ketika kita berada safron dalam keadaan bepergian alanan za'a agar tidak melepas kita waktu bepergian pakai sepatu ya. Suatu hari Sofwan bin Asal bepergian bersama Nabi pakai sepatu ala yang za'a hendaklah jangan dilepas khifafana sepatu kita salah satu ayamin 3 hari walayaliyahunna dan 3 malam. Jadi boleh kalian bepergian jauh jalan kaki itu kan ada kan ya. Kalau kalian masuk, Bapak pernah cerita ya, masuk tentara di Kopassus. Ujian terakhir itu jalan kaki long mas dari Cilacap sampai Batu Jajar Cililin berapa ratus kilo itu. Nah, itu kalian boleh sholat itu wudhu nggak usah melepas sepatunya, cukup diusap aja bagian atasnya ya. Hadisnya ada wudhu ya, kalau ada air ya kalian wudhu ambil air mencuci muka tangan ya sebagaimana wudhu, pas bagian kaki itu nggak usah dilepas sepatunya, cukup diusap sepatu bagian atas, di bagian atas ini, udah boleh. Itu rukhsahnya, keringanannya Nabi itu selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Nggak tahu itu sampainya berapa kalau Cilacap sampai ke Batu Jajar Cililin itu mungkin 3 hari 3 malam nyampe kali ya. Kalau kalian menjadi pasukan khusus itu luar biasa, keterampilan khusus. 1 lawan 5 orang aja masih menang kamu. Pasukan khusus itu, misalkan belut diadu ya, 1 lawan 5 orang itu masih menang yang 1 orang, karena pendidikannya keras sekali. Pendidikan terakhir saja harus jalan kaki dari Cilacap ke Batu Jajar Cililin. Waktu mau mendapatkan baret merah itu harus berenang di daerah Cilacap juga di tempat Nusa Kambangan itu. Laut antara Nusa Kambangan ke pantai itu berapa kilo itu harus berenang. Nah, kalau itu kalian kuat baru bisa mendapatkan baret merah. Baret merah terakhir itu jalan kaki Cilacap ke Cililin. Makanya kalau 1 musuh 3 orang aja lewat itu. Apalagi musuhnya orang umum itu 1 orang tentara Kopassus dikeroyok 5 orang itu kalah yang 5 orang. Itu harus kalah. Kalau Kopassusnya masih kalah berarti masih gagal dia. Tapi nggak mungkin. Sudah lihai sekali. Itu boleh ya, kalian itu. Nanti kalau jadi Kopassus ya pendidikan selama 3 hari 3 malam tidak usah melepas sepatu, sholat pakai sepatu itu boleh. Illa min janabatin kecuali dari mandi jinabat. Nah, ini kata-katanya illa. Kalau mandi janabat, ya, kalau pendidikan nggak mungkin lah masa janabah. Kecuali kalau mandi janabah ya sebaiknya dilepas. Nah, itu kata-katanya ilah. Ilah itu berarti
rendah, hilang rendah. Jadi seandainya nggak dilepas pun nggak apa-apa, tapi sebaiknya dilepas. Walakin min ghaidin, dan akan tetapnya kalau kamu BAB, wa qaulin atau kencing, wa naumin atau tidur. Tapi kalau kamu hanya kencing, hanya pipis atau tidur, nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Itu nggak ada lepas nggak apa-apa. Nanti wudhu ya diusap aja bagian atas, itu boleh. Hanya yang nggak boleh itu, yang dianjurkan dilepas itu waktu mandi jinabah. Itu boleh kamu sholat langsung wudhu diusap sepatunya, sepatunya nggak usah dilepas. Itu berlaku keringanan itu selama salah kata ayyamin walayaliyahunna, 3 hari 3 malam. Akhrajana Nasai yang mengeluarkan hadis ini An-Nasai Imam Nasai wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, walahu dan lafalnya hadis ini lahu bagi Imam Tirmidzi. Lafalnya hadis ini lafalnya Imam Tirmidzi, tapi Imam Nasai juga meriwayatkan. Wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah wa sahahahu dan mensahihkan Ibnu Huzaimah dan Imam Tirmidzi. Ini sahih hadis. Wa an aliyin dan dari Ali Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga meridhoi Allah anhu pada Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata Ali bin Abi Thalib, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Rasulullah sallallahu salah satu ayam 3 hari walayaliyahunna dan malam dan 3 malam lil musafiri bagi orang yang bepergian, wa yauman dan sehari, walailatan dan semalam lil mukimi bagi orang yang mukim. Nah, kalau kalian ya mukim, misalkan dalam keadaan banjir nih, kemarin banjiran nggak kok di sini, nah, pakai sepatu bot. Nah, itu kalau keadaan darurat ya, walaupun kamu tinggal di pesantren, banjir kemana-mana harus pakai sepatu bot, boleh kalian tidak melepas sepatu bot kalian itu selama 1 hari 1 malam. Untuk apa? Untuk sholat. Boleh tidak melepas sepatu bot. Jelas ya? Tentunya di luar ya. Ya kalau di Indonesia kan nggak ada orang yang sholat ya. Dulu nih zaman Nabi, kalau sekarang orang sholat pakai sepatu udah nggak ada. Ya. Kalau hadis ini kita terapkan aja di Indonesia malah geger. Boleh pakai sepatu bepergian, pakai sepatu sholat. Naik masjid, Pak, sepatunya dipakai, wah malah kayak gitu. Jadi hadis itu ada yang bisa kita amalkan, ada yang tidak bisa kita amalkan. Contohnya pada saat sekarang ini kalau kalian mau mengamalkan ya, sholat tetap pakai sepatu di Indonesia itu udah sulit. Ya, kalian harus bikin musola sendiri. Kalau pakai musola orang lain pasti kalian digebukin orang malah. Karena apa? Penghinaan terhadap agama, pelecehan. Ya. Bayangin aja, coba aja kalian masuk ke masjid pakai sepatu. Pasti langsung diproses hukum polisi karena pelecehan terhadap agama, yakni menghinakan masjid. Nggak bisa. Jadi walaupun hadisnya sahih, nah, kalian kalau mau menerapkan ya bikin musola sendiri, pakai sepatu itu boleh. Nah, nggak ada. Nah, asal jangan kelihatan orang aja. Kalau kelihatan orang tetap aja bikin musola sendiri, musola sendiri. Kalian musola pakai sepatu, ketahuan orang lain itu jadi masalah juga. Gitu. Ya. Padahal hadisnya sahih, boleh pakai sepatu. Nah, itulah kadang-kadang hadis itu ada yang bisa kita terapkan, ada yang juga enggak, kayak nikah sampai 9 orang. Itu ya khusus Nabi lah. Kita enggak. Nah, itu rukhsahnya kalau bepergian 3 hari 3 malam. Kalau tinggal di tempat, kita enggak kemana-mana, ada darurat itu hanya sehari semalam. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauman dan sehari walailatan dan semalam lil mukimi bagi orang yang mukim, artinya orang yang enggak pergi kemana-mana, yakni artinya fil mashi di dalam mengusap al khufaini atas muzah 2. Kita wudu sepatunya enggak kita lepas, itu boleh dalam keadaan darurat, mungkin kita sakit ya, itu enggak kemana-mana. Bisa nggak usah dilepas 1 hari 1 malam, itu rukhsahnya. Akhrajahu Muslim. Akhrajahu mengeluarkan hadis ini Imam Muslim. Wa an Thawbana dan dari Thawban
radhiyallahu anhu, senantiasa Allah meridhai kepada Tsauban. Qala berkata Tsauban, ba'atha Rasulullah, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, bala tentaranya. Ini waktu zaman perang. Kalau ghazwah, peperangan yang Nabi ikut perang, itu disebut perang ghazwah. Tapi kalau Nabi hanya mengirimkan tentaranya, Nabi sendiri tidak ikut berperang, disebut sariyah. Beda ya, ghazwah, perang Badar itu ghazwah Badar. Nabi ikut perang. Ada yang Nabi tidak ikut perang, tapi yang berperang bala tentaranya Nabi itu disebut sariyah. Sariyah. Ba'atha Rasulullah, ba'atha mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengutus sariyata, bala tentaranya Rasul. Fa amarahum, maka Rasul memerintahkan kepada mereka ayamasahu, untuk mengusap mereka alal asoibi, atas serbannya. Jadi kalau wudhu juga serbannya nggak usah dilepas. Hadis yang lain kan udah ada jelas dijelaskan sepatunya nggak usah dilepas, diusap aja serbannya. Dalam keadaan perang boleh. Nanti kalau serbannya dilepas diserang musuh, kelamaan pakai serban ya keburu mati kan gitu. Pertimbangan Rasul kan. Jadi kalau keadaan darurat, sekarang nggak ada perang, kalian pergi ke daerah dingin, kalian Lembang aja kalian udah kedinginan gitu. Subuh itu, wah kedinginan, udah pakai sorban aja, itu bisa diakali kalau kalian nggak kuat. Yang diusap serbannya aja boleh, itu dalam keadaan darurat. Kalau kedinginan, kalau kalian kena air kebanyakan jadi masuk angin ya malah repot ya, malah repot. Bapak nggak pernah mengalami sendiri, nginep di Pangalengan, mandi pagi langsung sakit, nggak bisa kerja karena saking dinginnya. Itu boleh dalam keadaan darurat. Fa'amarahum, maka memerintahkan kepada bala tentara Rasul yang diutus perang tadi, ayam sahu agar mengusap alal asoibi, atas serbannya. Yakni artinya al-ama, ini atas imamahnya. Wattasakhina sebagai rukhsah, kemurahan, yakni khifafa, keringanan, wattasakhina sabai, dan kemurahan, yakni khifafi, yakni sebagai keringanan, ya keringanan karena perang. Nanti kalau serbannya dilepas, sepatunya dilepas, diserang musuh, habislah lama pakai sepatu, melepas pakai imamah, itu sebagai kemurahan. Begitu juga ulama sepakat kalau kalian dalam keadaan darurat, ini bisa kamu terapkan di rumah, kebanjiran atau kedinginan, pakai sepatu bot. Nggak usahlah wudhu dilepas sepatunya, cukup diusap di atas bagian atas sepatu bot kalian. Imamahnya juga nggak kalian lepas, nggak apa-apa, cukup diusap. Harusnya musap rambut, yang diusap imamahnya. Jelas ya? Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa sahhahu Hakim, dan mensahihkan hadis ini Imam Hakim. Wa an Umar, dan dari Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga Allah anhu kepada Umar, mauqufan. Jadi ini hadis mauquf, ini disifati hadis mauquf, berhenti kepada Umar. Jadi yang berkata itu Umar, bukan bersabda Nabi. Kalau yang bersabda Nabi disebutnya apa? Hadis apa? Udah belajar belum di sekolah? Kalau pada sahabat mauquf, kepada Nabi marfu, kepada tabi'in maqtu. Pernah belajar? Belum. Harusnya belajar ya. Santri harusnya tahu. Memang harus paling enggak kelas 1 aliyah itu tahu. Sesuatu hadis yang disandarkan kepada tabi'in disebut hadis maqtu. Sesuatu hadis yang disandarkan kepada sahabat disebut mauquf. Hadis yang disandarkan kepada Nabi disebut marfu. Itu harusnya tahu. Nah, ini mauquf itu berarti ini bukan Nabi yang berkata Umar. Wa an Anas, dan dari Anas marfu. Matanya sama hadisnya. Anas meriwayatkan dari Nabi,
Tapi kalau Umar itu berhenti, mungkin waktu Umar berkata itu tidak menyampaikan ini dari Nabi, enggak kali, lupa. Nabi berkata aja hadis ini, tidak menyampaikan ini dari Nabi, kelupaan barangkali manusia. Tapi Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini dari Nabi. Umar berkata enggak menyampaikan barangkali kelupaan karena manusia juga, tidak menyampaikan ini dari Nabi. Apa kata Umar? Kata Anas bin Malik, idza tawaddu'a, ketika berwudu, ahadukum, salah satu kamu dari salah seorang dari kamu sekalian, wala bisa, dan memakai khufaihi kedua muzahnya atau khufahnya, fal yamsah, maka usaplah, fal yamsah, maka cukuplah diusap, alaihima, atas kedua muzah atau khufah, enggak usah dilepas. Umar juga berkata, Anas bin Malik juga berkata, wal yusolli, dan kemudian sholatlah fihima, di dalam keduanya, ya dalam keduanya itu cukup mengusap kedua khufah atau muzahmu. Wala yahlahuma, dan janganlah kalian melepas keduanya. Insya, jika kamu kehendaki, jika berkehendak, illa minal janabati, kecuali dalam keadaan untuk janabah. Kalau kamu menghendaki ya, karena nggak ada yang darurat ya boleh-boleh aja. Tapi kalau janabah, mau mandi jinabat ya sebaiknya dilepas. Dianjurkan untuk dilepas khufahnya atau sepatunya. Akhrajahu Daruqutni, jelas ya. Intinya kalau kalian bepergian dalam keadaan darurat, udahlah pakai sepatu, nggak usah dilepas, diusap. Untuk bepergian rukhsahnya berlaku 3 hari. Kalau di rumah berlaku 1 hari. 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam. Akhrajahu Daruqutni, mengeluarkan hadis ini Imam Daruqutni wal Hakim, dan Imam Hakim wasohahahu, dan mensahihkannya. Wa an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi rohoso memberikan keringanan lil musafiri, bagi orang yang berpergian, salah satu ayamin, 3 hari, walayalahuna, dan 3 malam. Walayalahuna itu dan malamnya, maksudnya 3 hari 3 malam. Walayalahuna, dan 3 malam. Walil mukimi, dan bagi orang yang mukim, nggak bepergian, yauman 1 hari, walailatan, dan 1 malam. Idza tatahhara, ketika bersuci, fala bisa, maka pakai khufaihi, kedua khufahnya, yaitu usap tadi, nggak usah dilepas sepatunya, cukup diusap. Ayam saha, hendaklah cukup mengusap, alaihima, atas kedua khufah. Akhrajahu Daruqutni, mengeluarkan hadis ini Imam Daruqutni, wa sahahahu, dan mensahihkan Ibnu Khuzaimah. Ya memang kalau belajar hadis terutama itu kadang-kadang membosankan, diulang-ulang terus isinya itu dan itu juga ya. Isinya kan sama, mengusap sufiyah tadi, khufah ini mengisi itu. Makanya diingatkan di kitab Ta'limut Ta'lim tadi. Kalau kalian terbersit sekali aja bosan aja, termasuk golongan orang bukan ahli ilmu. Sama yang ngajar juga, isinya sama. Ya kalau nurutin bosan ya bosan ya. Itu lagi. Membosankan, monoton ya, monoton. Enggak menarik bab ini mengusap khufah. Apalagi di Indonesia udah nggak berlaku, kita nggak bisa melaksanakan. Tapi ini hadis wajib kita sampaikan. Kalian wajib tahu, guru wajibnya menyampaikan, ilmu wajibnya menerima, tahu akan hadis. Ada hadis tentang memakai sepatu, bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya sholat. Walaupun di Indonesia sudah tidak bisa dilaksanakan. Membosankan, tapi kalau terbersit kalian bosan, nah ya itu termasuk kalau Imam Zarnuji itu kalian bukan termasuk golongan yang ahli ilmu. Wan Abi Imarota, terakhir Wan Abi Imarota, dari Abi Imarah annahu, sesungguhnya Abi Imarah qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
amsahu 'alal khufaini, apakah saya harus mengusap kedua khufah saya? Qala na'am, boleh. Qala berkata lagi Abi Imarah, yauman sehari. Apakah hanya cukupnya sehari? Qala na'am, boleh. Ini waktu bepergian juga ini. Apakah boleh? Apakah saya harus mengusap kedua khufah saya ya Rasul? Oh, iya ya, kamu usaplah. Ya. Yauman sehari. Iya sehari. Na'am. Qala berkata lagi Imarah, Abi Ibnu Imarah tadi berkata lagi, wa yauma ini apakah boleh hari kedua atau 2 hari? Qala, jawab lagi Nabi, na'am, boleh. Qala berkata lagi Ubay bin Imarah, wa salah satu ayat, kalau hari ketiga boleh ya Rasul, kalau 3 hari boleh ya Rasul. Qala, dijawab oleh Nabi, na'am, boleh. Wa ma syi'ta, wa ma dan sesuatu syi'ta yang kamu kehendaki. Jadi intinya rukhsahnya itu 3 hari 3 malam. Banyak riwayat yang sama. Makanya kadang-kadang baca hadis itu bosen. Apalagi kalau kalian nanti kuliah di jurusan hadis. Oh, nggak boleh bosan, Bapak ingatkan dari sekarang. Itu membaca hadis itu yang diriwayatkan sama berulang-ulang itu kadang-kadang 70. Seperti hadis yang pertama tadi, bab membasuh kufah itu 70 riwayat. Kalau kalian jurusan hadis harus membaca 70 riwayat itu kalian baca. Isinya sama, berulang-ulang terus. Itu membosankan. Kalian nggak boleh bosan. Diingatkan oleh Imam Zarnuji dalam taklim-taklimnya, kalau kalian terbersit bosan, kalian bukan bagian daripada ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi min al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal arash. Alhamdulillahi min al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal arash. Alhamdulillahi bil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal arash. Walhamdulillahi rabbil alamin.